Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas transaksi dalam mata uang asing. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yusdiranda Wahyuni, NIM 18043010. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Salma Taqwa SE MSI. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Supaya kita lebih paham mengenai transaksi dalam mata uang asing ini, mari kita cari tahu apa sih transaksi dalam mata uang asing itu. Nah, transaksi dalam mata uang asing merupakan suatu transaksi yang didenominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi yang timbul saat suatu perusahaan. Ada beberapa kondisi yang menjadikan terjadinya transaksi dalam mata uang asing. Yang pertama yaitu membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didominasi dalam suatu mata uang asing. Yang kedua, meminjam atau hutang atau meminjamkan atau piutang dana yang didenominasi dalam suatu mata uang asing. Yang ketiga, menjadi suatu pihak untuk suatu perjanjian dalam valuta asing yang belum terlaksana. Dan yang terakhir, memperoleh atau melepaskan aktiva, menimbulkan atau melunasi kewajiban yang didominasi dalam suatu mata uang asing. Kemudian, konsep mata uang asing. Nah, ada dua konsep yang ditemukan dalam mata uang asing ini. Yang pertama, mata uang fungsional atau mata uang lokal. Apa sih mata uang lokal? Nah, mata uang lokal itu sendiri merupakan mata uang yang dijadikan alat transaksi dalam suatu wilayah tertentu saja. Konsep yang kedua yaitu mata uang asing atau mata uang selain mata uang lokal. Nah, mata uang asing ini merupakan mata uang yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam suatu negara selain mata uang lokal. Nah, apabila mata uang tersebut selain mata uang lokal yang ada di suatu wilayah, maka itu dinamakan mata uang asing. Kemudian kita akan membahas tentang kurs. Apa sih itu kurs? Kurs merupakan nilai tukar yang bisa kita artikan sebagai penetapan harga untuk penukaran mata uang asing dengan mata uang dalam negeri. Biasanya nilai tukar ini digunakan dalam perdagangan internasional karena menimbulkan permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing maupun mata uang dalam negeri. Ada beberapa jenis kurs yang sering digunakan dalam transaksi dalam mata uang asing. Yang pertama spot rate atau kurs spot. Apa sih itu kurs spot? Kurs spot merupakan nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang domestik tertentu pada saat terjadinya transaksi atau kurs nominal pada hari tersebut. Yang kedua ada current rate atau kurs sekarang yang bisa kita artikan sebagai nilai tukar satu unit mata uang dapat dipertukarkan dengan mata uang lain pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. Yang ketiga ada historical rate atau kurs historis yang berdefinisikan nilai tukar pada saat suatu aktiva dalam mata uang asing pertama kali diperoleh atau ketika suatu kewajiban dalam mata uang asing pertama kali terjadi. Dan yang terakhir ada forward rate, yang artinya kurs yang ditetapkan sekarang pada saat terjadinya transaksi dilakukan untuk diselesaikan atau diserahkan kemudian hari. Bisa juga kita artikan sebagai kurs yang digunakan dalam transaksi kontrak berjangka. Supaya lebih jelasnya tentang transaksi dalam mata uang asing ini, mari kita terapkan langsung ke dalam contoh soal berikut. Teman-teman bisa memperhatikan contoh soal yang telah saya tampilkan. Bisa dilihat bahwa ada dua transaksi yang dilakukan selama bulan Desember 2011, tanggal 12 dan tanggal 15. Dua transaksi tersebut yaitu tanggal 12 Desember 2011 terjadi pembelian alat elektronik dari perusahaan toko yang berada di Jepang.
Nah, invoice-nya tuh dengan harga 50 juta yen, di mana spot rate yang digunakan yaitu 0,000750 dolar. Untuk pembayarannya dilakukan pada tanggal 11 Januari tahun berikutnya, yaitu tahun 2012. Transaksi yang kedua terjadi tanggal 15 Desember, yaitu menjual televisi ke perusahaan British seharga 40.000 pounds saat kurs spotnya yaitu 1,65 dolar. Untuk invoice-nya sendiri akan didenominasi dalam pounds pada 14 Januari 2012. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Sesuai permintaan yang pertama, di dalam soal kita diminta untuk menyiapkan entry jurnal untuk mencatat transaksi sebelumnya. Nah, yang pertama untuk tanggal 12 Desember 2011, terjadi pembelian dari toko company yang jumlahnya 50 juta yen dan saat itu kurs spotnya 0,00750 dolar. Nah, kita kalikan keduanya sehingga hasilnya 375.000 dolar. Kita akan jurnal dengan persediaan debit 375.000 dolar dan kreditnya utang dagang kita kurung yen karena itu mata uangnya sebesar 375.000 dolar. Kemudian untuk tanggal 15 Desember 2011 yaitu penjualan kepada British Production Company. Jumlahnya 40.000 pounds. Kita kalikan dengan kurs spotnya 1,65 dolar. Jadi jumlahnya 66.000 dolar. Adapun jurnalnya, piutang dagang kita kurung pounds karena mata uangnya sebesar 66.000 dolar dan kreditnya penjualan 66.000 dolar. Untuk permintaan kedua, kita diminta untuk menyiapkan entry jurnal untuk menyesuaikan akun American TV Corporation pada 30 Desember 2011. Jika nilai tukar saat ini adalah 0,00760 dolar dan 1,65 dolar untuk mata uang yen Jepang dan pound sterling Inggris. Nah, sebelumnya kita menyesuaikan utang dagang yang didenominasi dalam mata uang yen untuk perubahan nilai tukar. 50 juta yen kita kalikan dengan selisih antara kurs spot yang baru dengan kurs spot yang sebelumnya. Jadi kita dapatkan jumlahnya 5.000 dolar. Kemudian kita akan menjurnalnya di debit kerugian pertukaran atau rugi selisih kurs 5.000 dolar. Kemudian kreditnya utang dagang dalam kurung yen 5.000 dolar. Kemudian kita akan menyesuaikan piutang dagang yang didenominasi dalam mata uang pounds untuk perubahan nilai tukar. Karena jumlah piutang sebelumnya 40.000 pounds, kemudian kita kalikan dengan selisih kurs spot yang baru dengan kurs spot yang sebelumnya. Jadi 40.000 pounds kita kalikan dengan 0,05. Jumlahnya 2.000 dolar. Untuk jurnal debitnya, ada kerugian pertukaran atau rugi selisih kurs sebesar 2.000 dolar. Kemudian kreditnya ada piutang dagang dalam kurung pound sebesar 2.000 dolar. Kemudian permintaan yang ketiga, menyiapkan entry jurnal untuk dicatat ke toko company pada 11 Januari 2012 saat kurs spot mata uang yen yaitu 0,00765 dolar. Dan untuk mencatat penerimaan dari British Company pada 14 Januari 2012 saat kurs spotnya 1,63 dolar. Yang pertama untuk mencatat pembayaran utang kepada toko company. 50 juta yen kita kalikan dengan 0,00765 dolar sama dengan 382.500 dolar. Kemudian kita mencari rugi selisih kursnya. Dengan menghitung 382.500 dolar kita kurangkan dengan jumlah utang yang kita miliki dan ditambah dengan kerugian selisih kurs yang sebelumnya kita jurnal. Jadi jumlahnya 2.500 dolar untuk rugi selisih kurs. Untuk jurnalnya, debit ada utang dagang dalam kurung yen sebesar 380.000 dolar.
Kemudian kerugian pertukaran atau rugi selisih kursnya $2.500 dan kita kreditkan dengan kas sebesar $382.500. Selanjutnya, untuk mencatat penerimaan piutang dari British Product Company, kita hitung dengan 40.000 pounds kita kalikan dengan $1,63. Jumlahnya $65.200. Kemudian kita hitung keuntungan selisih kursnya. Sebelumnya jumlah piutang yang sudah dihitung dengan kurs spot saat itu kita kurangi dengan rugi selisih kurs. Jadi 66.000 dikurang 2.000. Baru setelah itu 65.200 kita kurangkan dengan 64.000. Jadi jumlahnya 1.200 untuk keuntungan selisih kurs. Adapun jurnalnya di debit, kita jurnal dengan kas 65.200, kemudian kreditnya ada keuntungan pertukaran atau keuntungan selisih kurs $1.200 dan kreditnya lagi piutang dagang pounds $64.000. Oh iya teman-teman, saya sampai lupa nih cara menentukan rugi atau keuntungan dari selisih kurs itu sendiri. Nah, ketika kita melakukan pembelian dan menimbulkan hutang, maka untuk rugi selisih kurs terjadi ketika kurs saat pelunasan hutang atau kurs tanggal neraca lebih besar dari kurs saat transaksi atau timbulnya hutang atau tanggal neraca. Kemudian, untuk keuntungan selisih kurs terjadi ketika kurs saat pelunasan hutang atau kurs tanggal neraca lebih kecil dari kurs saat transaksi timbulnya hutang atau tanggal neraca. Kemudian untuk piutang atau pembalan. Nah, kita dapat keuntungan selisih kurs apabila kurs saat pelunasan piutang atau kurs saat tanggal neraca lebih besar dari kurs saat transaksi timbulnya piutang atau tanggal neraca terjadi. Apabila rugi selisih kurs, maka terjadi ketika kurs saat pelunasan piutang atau kurs tanggal neraca lebih kecil dari kurs saat transaksi timbulnya piutang atau tanggal neraca terjadi. Nah, itu teman-teman berkaitan dengan transaksi dalam mata uang asing. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.